Dia masih ngestak di sini karena dia juga belum waktunya meninggal, tiba-tiba udah meninggal. Ada yang masih diam di pohon kayak di pura dalam tuh, masih diam di pohon katanya nggak bisa masuk karena belum waktunya dia meninggal. Oke guys, kembali lagi di 8 Pilar Jaya di segmen cerita horor Nusantara. Nah, lanjut part 2 ya. Kita tuh ngobrolin kemarin tuh soal tradisi Bali ya, yang ke ngabennya ya, bukan yang lainnya, tapi kita khusus di ngabennya. Nah, Kak Depi kemarin dia tuh mau ceritain nih segmen-segmen ngaben yang ada di dia itu, di ceritanya dia tuh gimana sih? Ayo Kak Depi, gimana Kak Depi? Kak Gusti nanya ya, itu tuh dipanggil nggak atmanya gitu ya? Kalau di kita enggak sih ya, karena kan itu prosedur, bisa dibilang prosedur lah ya. Nah. Itu tuh dikremasi dulu, terus tuh dari keluarganya juga harus mengikuti itu, dari mungkin yang meninggal siapa, bapaknya, ibunya itu di kalau udah dibakar nih, diambil hasil tulang bakarnya tuh atau abunya, Tulang belulangnya dulu lah. abunya lah ya, kan udah dibakar. Nanti tuh adalah nanti ada yang gantian ngula itu abunya, Mula pakai cobek. iya pakai cobek. Pakai cobek tapi habis itu dibuang, jangan dipakai lagi. Iya. Apanya dibuang? Cobeknya. Oh, cobeknya. Abunya juga beda bahasa itu. Itu terus tuh adalah beberapa lagi prosedur yang nggak bisa aku jelasin ya, takutnya nanti ada salah Atau kalau gimana? salah penjelasan juga. Nanti itu tuh terakhir tuh bakal dikumpulin itu abunya, terus dimasukin kayak kendi gitu ya, kendi atau Kendi biasanya. Nanti kita dibawa ke kayak ke pantai gitu, di sana lagi diprosesi tuh, diaturkan lagi, baru dibuang di sana. Dianyut lah ya. Gitu. Berarti lanjut di pantai ya? Ya betul. Oh, kalau nggak ada pantai? Di danau. Biasanya kalau yang berdugul kan ke danau dia kan? Oh. Berarti nggak Danau atau nggak kemana? harus ya, nggak harus Kurang pantai tahu sih ya? aku. Nggak harus pantai, berarti harus yang ada airnya Ya, ngalir aja karena ya? kita kan nganyut. Oh, abunya dihanyut. Ya baru setelah itu baru dibawa ke Paibon. Ya, sisanya ya. Paibon tuh apa Kak? Kalau aku tuh sebutannya Paibon ya. Aku paibon juga. apa Kalau itu? Gusti nggak tahu. Kayak apa namanya, tempat-tempat terakhir mereka leluhur. lah ya gitu. Oh, perdalam. Nggak. Kan. Di kawitan biasanya ada. Oh, ke sana ya. Oke. Terus kalau udah ngaben tuh berarti udah bisa reinkarnasi ya? Maksudnya arwah Ya, itu- makanya kalau setiap orang keluarga itu yang mungkin ada yang dia langsung di AB tuh biar apa namanya, biar gininya tenang di sana langsung gitu, biar nggak ada. Misalnya dia masih diam, kayak orang meninggal kan banyak tuh, dia masih diam ngestak di sini karena dia juga belum waktunya meninggal, tiba-tiba udah meninggal. Pasti dia ngestak di kalau kayak keluargaku sebelumnya sih ada yang masih diam di pohon kayak di pura dalam tuh, masih diam di pohon katanya nggak bisa masuk karena nggak diginiin apa namanya, belum waktunya dia meninggal, belum bisa ngayah, belum bisa, harus diam di sana, habis ngaben baru bisa naik dia. Aku langsung merinding guys. Ntar dulu. Apa? Pohon tuh gimana? Pohon yang ada Sorry di sana. ya. Berarti kalau Itu meninggalnya kapan? Maksudnya masuk setan Hindo nggak sih? Kalau kayak gitu, Setan Hindo tuh maksudnya gimana? kunti. Kan dia di pohon kan? Bukan gitu konsepnya. Misalnya nih kan ada yang meninggal, terus meninggalnya dia kan nggak wajar kan, dan itu belum waktunya dia meninggal. Oh, ulah pati. Iya, walaupun ulah pati kah, sakit kah atau gimana, pasti bakalan gitu. Kalau misalnya belum waktunya dia meninggal, ya dia diem di kayak apa sih pohon yang ada di pura dalam tuh apa? beringin. Kayak beringin gitu, dia diem di sana. Baingin. Baingin sama beringin beda ya kan? Beringin bahasa Indonesia nggak sih? Iya, Beringin bahasa Bali. Ah, ya kayak gitu. Oh, Kayak gitu. Oh, dia di sana. Dia ngestak di Jadi sana, aku nggak bisa merinding anjing, diam. nggak bisa ngayah gitu kak jadinya dia. Tapi nggak ganggu kan? Ya nggak ganggu juga, tapi dia hujanan, kepanasan ya di sana dia. Walaupun dulu sih ya pas aku apa namanya dapat giniin apa namanya,
kayak metunang gitu, metunang arwahnya itu kayak gitu biasanya. Ada aja yang ngeluh masih kedinginan di sini, nggak bisa kemana-mana, orang belum waktunya. Misalnya waktunya dia 5 tahun lagi baru bisa naik, ya nunggu di sana sampai 5 tahun. Hah? Iya Taruh, begitu taruh. biasanya. Tadi kamu bilang metunan tuh. Ya itu bukan segmen- betunang mamaku ya guys, yang lama-lama itu. Iya, oh mama. Bukan, mamaku nggak. Oh, Mamaku aman dia. betul. Tuh dia bakalan cerita itu gimana dia. Iya. Berarti dia bisa bocorin surga dong. Iya. Neraka gimana dong? Enggak, orang dia kan punya waktunya masing-masing buat ngobrolin apa aja. Itu pasti udah ada apa namanya yang disajikan tuh pasti udah ada. Nggak mungkin dia ngasal ngomong kayak gini, oh gini. Pasti nggak mungkin dia kayak ngomong kayak gitu, ngasal-ngasal. Oh, aku pikir kan meninggal nih, bisa dipanggil lagi. Dia cerita, oh aku dapet neraka nih gitu. Enggak lah. Dapet surga nih. Tapi yang kayak gitu nggak lebih ke neraka atau surga sih dia ngomonginnya. Kalau dia nggak dikasih gini, masih di sini soalnya belum waktunya meninggal kayak Oh, gitu, kayak biasanya. utang-utangnya tuh ya. Utang-utang di kehidupannya. Ya betul, bukan ke masuk ke neraka atau surga sih dia bilang. Nah, seru nih Dia guys. kesakitan kah di sana atau gimana? Seru nih segmen ini seru nih guys. Nah, gimana sih kayak orang yang udah meninggal tuh katanya yang belum apa ya tuntas tuh katanya didiemin guys di pohon-pohon tuh, pohon beringin tuh kayak cerita Kak Bunga tuh ya. Kayaknya kalau kita kuliti lagi nih seru nih. Ada mistisnya lagi nih ya kan. Nah, Kak Bunga, pura dalam. Nah, Ya, pura gimana dalam. pura Nah, pura dalam itu kayak pura apa ya, tempat terakhir orang meninggal, iya kan? Iya kan? Lebih tepatnya tempat sidangnya orang meninggal. Sidang bukan di pura dalam sih. Merajapati. Iya, Ya, Merajapati Merajapati itu dia. sama dengan ini Merajapati, ini pura dalam pasti beriringan Iya, kan? pura dalam kan di dalam dia. Iya, Nggak boleh ke dalam. beriringan kan? Iya. Iya, beriringan. Nah, kalian nih yang nggak tahu mungkin ya kenapa sih ada pura dalam, ada Merajapati yang gitu kan? Iya kan? Kalian pasti nggak tahu. Nah, saya juga nggak tahu nih. Kebetulan saya juga nggak tahu. Iya, kebetulan Nah, aku juga ada. tapi kita nggak ngulitin itu guys. Kita nggak ngulitin itu. Kita bakalan ngomongin apa aja sih Rajapati itu sidangnya orang yang meninggal tuh katanya ya. Aku denger kalau udah meninggal di Rajapati diamin atau di Prodal itu dibantenin nggak sih? Iya, kalau misalnya ada orang meninggal, kan dibawa tuh mayatnya ke kuburan. Iya. Kita sembahyang dulu, tapi bukan mayatnya ya yang sembahyang, mungkin jero mangkunya yang sembahyang di Merajapati itu, bukan Oke. mayatnya langsung ke kuburan. Mayatnya emang nggak boleh menyentuh pura, guys. Nggak boleh. Nggak boleh itu pura. Berarti ya. Kalau Islam kan biasanya langsung dibawa ke masjid, di sana ya disembayangin Oke. gitu. Berarti kalau ini beda ya. Dibantenin tuh tujuannya apa sih? Biar arwahnya bersih mungkin, sama biar alur perjalanan pas prosesi penguburan tuh aman-aman aja, biar nggak ada kendala kayak hujan gitu, biar aman-aman aja kayak gitu. Proses sidang yang sangat. Prosesnya biar aman, biar nggak ada kendala. Kak Depi gitu juga Kak Depi. Iya sama. Kalau udah ngaben tuh kesana juga Kak Depi. Iya. Tetap kesana, seumur hidup dong untuk sembahyang kesana. Ke Prajapati atau Prodalem. Iya pasti kan kita juga menghargai leluhur kita ya. Tiap perahinan tuh bawa ya bantan untuk apa sih namanya ya? Kayak Pena ya buat leluhur di Prodalem. Walaupun nggak ada kerabat yang meninggal di sana nggak. Ya kan leluhur kita banyak di sana guys. Oh gitu. Gitu. Beda ya sama aku ya, beda ya. Kalau Gusti gimana kira-kira Kalau ceritanya? kalau aku tuh kalau udah meninggal di Ngaben ya kalau udah di proses Ngaben tuh arwahnya tuh udah di Merajan, bukan di Prodalem atau di Merajapati tuh udah enggak. Merajan tuh kayak sangga ya guys. Iya. Kawitan kita. Ya di situ udah bersih dia, udah bisa lah reinkarnasi lagi, nggak ada pengadilan lagi, nggak ada. Kalau di aku. Iya, kan emang nggak ada. Cuman kita kan sembahyang pura dalam kan biasa bawa pene kayak gitu kan. Kalau aku nggak ada kerabat yang belum diaben, yang udah bener ya, kerabat yang belum diaben, aku nggak sembahyang ke sana. Ke pura dalam. Enggak. Kalau aku sih, Kalau ada baru aku sembahyang. kalau misalnya nggak ada yang ngaben gitu, paling bawa sagi misal ke dia.
ke kuburannya dia kalau emang belum diaben kayak gitu. Kalau pernah kan emang buat leluhur-leluhur yang misalnya udah ngaben tapi yang belum ngaben tapi masih ngayang-ngayah di sana, bawa juga nggak apa-apa. Oh, tetap berarti ya kakak ya, tetap. Ya gitulah guys, cerita tradisi Bali yang ngaben ya guys ya, yang ke hal-hal ya kalian belum tahu pasti cuma ada di Bali, cuma tradisi Bali aja ada, mungkin di tradisi orang lain itu nggak ada mungkin ya. Nah segitu aja segmen podcast kali ini. Semoga adalah pengetahuan yang belum kalian tahu bisa tahu dari sini. Semoga video kita juga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like dan di komen, atau perlu di share juga untuk sharing-sharing tentang pengabenan juga. Nah gitu aja. Oke, aku Gusti. Aku Bunga. Aku Devi. Segmen kali ini kita tutup dan bye-bye. Bye-bye.